Kalau mau naklukin laki-laki, kata kuncinya adalah halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Jackson di channel kesayangan kita, Ngonten Uhuy, channel yang konsisten membahas hal-hal yang menginspirasi, membuka pikiran, dan memperkaya kesadaran. Nah, gimana teman-teman ya? Semoga semua pada sehat ya kabarnya. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas tentang bagaimana cara naklukin cowok. Ternyata ada beberapa hal yang harus kalian tahu dan harus kalian bisa untuk naklukin seorang cowok. Apa nih? Apa yang pertama yang harus dilakuin untuk naklukin seorang cowok? Menaklukkan seorang cowok itu ternyata nggak sesimpel itu, teman-teman. Yang pertama gue mau masuk tentang bahasa. Kenapa bahasa gitu ya? Karena ternyata memang posisi bahasa itu ada di antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu di sini, tengahnya bahasa, sebelah sininya laki-laki. Secara pasti untuk menaklukkan seorang laki-laki, seorang perempuan harus pandai berbahasa. Bahasa yang seperti apa? Nah, kita masuk dulu nih. Apa sih bahasa gitu ya? Jadi ada namanya teori sosial linguistik. Kalau dari makna katanya, sosial itu masyarakat, linguistik itu bahasa. Jadi bahasa masyarakat, bahasa di dalam masyarakat. Bahasa adalah tanda bunyi yang saling mempunyai tujuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, atau bisa menjadi bunyi yang bisa menyimpulkan sesuatu. Nah, itu disampaikan oleh almarhum Profesor Harimurti. Beliau adalah salah satu guru besar Universitas Indonesia, juga pernah menjadi editor di KBBI kalau nggak salah yang kedua deh, yang periode kedua. Gue baca itu untuk memahami bagaimana bahasa ini ternyata punya karakter gitu loh. Nah, karakter seorang laki-laki dalam berbahasa adalah menjaga wibawanya. Dijelasin di jurnal Art, Human, dan Social Study bahwa ketika seorang laki-laki itu berbahasa, itu akan cenderung lebih maskulin dibandingkan perempuan. Lalu dalam berbahasanya pun seorang laki-laki itu cenderung menjaga wibawanya, berbeda dengan perempuan. Ketika seorang perempuan itu berbahasa atau berbicara, itu akan cenderung lebih ke masyarakat. Jadi lebih open, lebih humble, lebih rame, lebih mengungkapkan gitu loh. Itu kalau seorang perempuan. Ini dituliskan di jurnal Art, Human, Social Study ya. Apa nih yang harus dilakukan untuk seorang perempuan bisa menaklukkan seorang laki-laki? Kalian sebagai seorang perempuan, kalau mau naklukin cowok, dalam kalian berbahasa, dalam lo berbahasa tuh harus jangan sampai ngebuat wibawa dari seorang laki-laki itu tuh rendah, turun, atau lu nggak mempertimbangkan wibawanya. Lo harus mempertimbangkan itu. Bahasa enaknya, jangan menyampaikan sesuatu seenak jidat lo gitu. Tapi sampaikanlah dengan sangat baik supaya dia tidak merasa wibawanya diinjek-injek. Kenapa ini gue sampein? Gue nggak bilang banyak perempuan yang kurang baik dalam berbahasa ya, tapi memang jurnalnya Ellie et al. Di tahun 1988 dan kawan-kawan itu ya, itu dia menuliskan bahwa ada sifat yang di perempuan tuh androgini. Androgini tuh ketidakpastian gitu. Ketidakpastian seorang perempuan itu dituliskan dengan bahwa perempuan di kota-kota itu biasanya lemah. Karena apa? Karena mereka ingin kuat seperti seorang laki-laki gitu ya. Mereka ingin kuat seperti seorang laki-laki, tapi mereka tidak ingin kehilangan kewanitanya. Nah, gue melihat ini sebagai retensi yang bisa menyebabkan seorang perempuan itu pada saat berbahasa kepada seorang laki-laki tidak memperhatikan kewibawaannya gitu. Gue tidak menyebutkan semua perempuan ya, tapi mungkin si Ellie ini menuliskan teorinya berdasarkan kondisi-kondisi yang terjadi gitu loh. Bukan gue yang bilang, tapi si Ellie et al. Ini di tahun 1988. Gue pun gak bilang untuk ngejaga wibawa laki-laki demi menaklukkannya lu harus nurunin wibawa lu, naruh wibawa lu di paling bawah gitu, atau setidaknya lu
berarti gue harus ngerendahin diri gue dong buat ngejaga wibawa seorang laki-laki kalau gue mau naklukinnya. Nggak gitu juga ya. Yang gue sampaikan adalah dalam berbahasa gitu. Jadi konteksnya berbahasa. Contoh simpelnya gini, ada dua pasangan. Pasangan ini sama-sama pulang kuliah, sama-sama dalam kondisi capek. Lalu si seorang perempuannya berbahasa kepada seorang laki-lakinya, kepada pasangannya. Bahasanya kayak gini, sayang, kamu jemput aku dong gitu, cepet ya, jangan lama-lama, aku capek banget, aku tunggu, aku nggak bisa nunggu lama-lama, pokoknya kamu harus jemput aku tunggu cepetan gitu. Itu bahasa pasangan yang pertama, pasangan A lah ya kita sebut. Kemudian ada pasangan lagi kan tadi gue bilang, pasangan B. Sama nih, si perempuannya pun dalam kondisi yang sama, capek, pulang kuliah, pusing gitu lah ya pokoknya. Lalu si perempuan ini berbahasa kepada si pasangannya ini, sayang, aku nggak tahu lagi deh kalau kamu nggak bisa jemput aku pusing banget di kampus hari ini. Kamu bisa nggak jemput aku? Tolong ya, aku tunggu. Aku mau cerita banyak ke kamu. Nah, gue atau kalian pasti bisa ngelihat cara berbahasanya ya. Pasangan yang pertama berbahasa dengan tidak menjaga wibawa si laki-lakinya. Kamu kesini ya, cepetan, aku tunggu. Jangan lama-lama, pokoknya aku tunggu, aku nggak bisa nunggu lama gitu. Tapi pasangan yang B, dia menyampaikan bahwa aku nggak tahu deh kalau kamu nggak bisa jemput aku. Jadi di sini tuh si pasangan si perempuan yang B ini dalam berbahasa tuh menjaga wibawa si laki-lakinya gitu. Itu teknis contoh yang bisa gue kasih ya. Dalam berbahasa kalian harus menjaga wibawa seorang laki-laki. Kemudian kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua ini sangat erat kaitannya dengan gender seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalau tadi Eli bilang ada perempuan yang androgini atau tidak pasti, mereka ingin seperti laki-laki yang kuat tapi tidak mau kehilangan kewanitaannya. Nah, ketika gue masuk ke soal gender ini, ternyata juga dituliskan di jurnal Art Human Social Study tadi tuh, dituliskan juga gender ini sangat mempengaruhi dalam berkomunikasi, dalam berbahasa. Apa yang dipengaruhi? Outputnya. Apa outputnya? Tadi di bahasan sebelumnya, dalam berbahasa seorang laki-laki itu cenderung ngejaga wibawanya, lebih maskulin ya, lebih tertutup, lebih close gitu ya. Gue temuin dengan gender ini, ternyata dituliskan bahwa polanya kalau seorang perempuan ngobrol sama seorang perempuan, mereka punya barrier yang tipis dalam berbahasa, dalam ngobrol. Jadi lebih open gitu loh. Kalau cewek ngobrol sama cewek tuh lebih open. Nah, kalau cowok ngobrol sama cowok, ternyata tuh mereka tetap jaim, tetap ngejaga wibawanya gitu, walaupun mereka gendernya sama. Dan ketika gue baca itu, oh iya bener juga ya. Gue kalau ngobrol sama cowok tuh tetap maskulin, tetap ngejaga wibawa gitu, tetap mikirin jangan sampai gue salah ngomong yang ngebuat wibawa gue jatuh. Lalu yang ketiga, ketika cewek ngobrol sama cowok, nah ini barriernya lebih tebal lagi karena gendernya udah beda nih. Yang ini rame, yang perempuannya cenderung lebih rame, lebih tinggi nada bicaranya gitu, lebih mengungkapkan. Nah yang cowoknya cenderung keep gitu kan, cenderung kalem, cenderung maskulin gitu. Walaupun nggak semua ya, karena studi ini pun berdasarkan data ya kan ya, sampai ada kesimpulannya seperti itu. Lantas apa korelasinya dengan menaklukkan seorang laki-laki? Yang harus kita pahami di sini adalah, oh ternyata kalau laki-laki ngobrol sama perempuan itu lebih tebal barriernya nih. Kalau laki-laki ngobrol sama laki-laki tuh lebih tipis barriernya, walaupun mereka tetap jaim. Lalu ada lagi dijelaskan faktor yang menyebabkan barrier itu bisa hilang. Jadi seorang laki-laki itu akan terbuka ketika berkomunikasi adalah dipengaruhi juga oleh seberapa lama mereka saling kenal. Jadi kalau tadi cewek sama cewek ngobrol, terus kenalnya udah lama, udah nggak ada barriernya, udah apa aja pasti diomongin. Tapi kalau cowok ngobrol sama cowok itu, kalau mereka baru kenal agak-agak jaim, tapi kalau mereka udah teman lama nih gitu,
itu cenderung open, cenderung lebih lebih open, lebih terbuka, lebih rileks gitu, nggak jaim lah gitu. Nah kalau cewek sama cowok itu ngobrol gitu kan, itu lebih open ketika mereka sudah saling kenal. Kalian pasti deh ngerasain deh. Gue pun ketika baca jurnal ini, oh iya bener juga ya gitu kan. Laki-laki ini kalau ngobrol sama laki-laki yang udah dikenal lama, mereka cenderung open. Nah di sini yang mau gue kasih tips ke kalian, kalau mau naklukin laki-laki, kata kuncinya adalah kalian harus punya cepu. Apa itu cepu? Cepu itu adalah orang yang deket sama cowok yang mau lu taklukin, yang bisa ngasih informasi lu apa sih sebenarnya tentang dia gitu. Contoh, contoh lu deket sama bapaknya, lu tanya, om si A tuh gimana sih orangnya gitu. Atau lu deket sama adiknya, dek si kakakmu tuh orangnya gimana sih. Korek terus adiknya sampai adiknya bilang, oh kakak tuh gini-gini. Nah lu jadi lebih kenal sama dia dan lu lebih tahu cara gimana naklukin dia. Atau lu kenal sama kakaknya. Tapi cepu ini kalau bisa jangan temen ya, jangan temen. Karena takutnya ketika lu ngorek informasi seseorang yang mau lu taklukin, lu malah kecantol sama si temennya dia tadi ini gitu. Atau ada, ya namanya juga perasaan kan kita nggak tahu ya. Kalau bisa sih orang dekatnya tuh masih keluarganya gitu, buat lu bisa naklukin dia. Jadi kata kunci yang kedua, lu harus punya seorang cepu. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga itu, ini sebetulnya saling berkaitannya. Bahasa gitu kan, terus ternyata dalam berbahasa itu juga dipengaruhi oleh gender, dan dipengaruhi oleh seberapa kenal gitu kan. Terus tips yang ketiga tadi, setelah kenal, apa yang harus dilakuin? Teknik dalam mengenal itu juga ada ternyata. Jadi, gue kaitin lagi riset gue dengan psikologi nih. Jadi apa sih psikologi laki-laki itu kan? Kan kalau mau naklukin laki-laki lu harus kenal nih. Psikologi laki-laki ini kayak gimana gitu kan? Ada dasar ilmu psikologi yang menyebutkan, mungkin udah umum lah di telinga kita ya. Ada karakter ekstrovert, ada karakter introvert, ada karakter yang ternyata gue juga baru tahu nih, ada karakter itu ambivert. Jadi kalau ekstrovert itu secara umum tuh terbuka gitu, rame gitu ya. Terus kalau introvert tuh yang pendiam, yang kalem. Nah kalau ambivert nih yang kedua-duanya. Dari mana asalnya gitu? Ya dari psikolog yang namanya Jung. Jadi dia nih yang nemuin gimana sejarahnya. Nah, ada sejarahnya lahir istilah-istilah itu teman-teman. Ekstrovert itu lahir dari Jung yang ternyata dia tuh dari usia 0 sampai 9 tahun dia itu anak yang satu-satunya gitu, anak tunggal gitu. Dari bapaknya yang bungsu dan ibunya pun bungsu. Jadi cenderung apa nih, kalau dalam rumah tangga tuh yang mungkin ya gue mikirnya, oh berarti kalau mereka susah tuh mereka sering dibantu sama kakak-kakaknya atau sama orang tuanya karena dua-duanya bungsu gitu ya. Nah, di jalan kehidupannya si Jung ini, dia melihat sosok bapaknya adalah sosok laki-laki yang lebih konsisten gitu. Jadi cenderung bisa diandelin gitu. Sedangkan di sosok ibunya pernah bilang ke Jung, kalau malam itu aku dengar bisikan-bisikan di kepala yang ngebuat aku tuh nggak bisa mengeluarkan banyak energi. Jadi ternyata ibunya si Jung ini kalau siang tuh aktif, rame gitu ya, ekstrovert gitu kan. Nah terus kalau malam ibunya tuh diem, introvert gitu. Penjelasannya si Jung pernah dengar dari ibunya ternyata seperti itu. Jadi cenderung si Jung ini lebih dekat sama bapaknya teman-teman. Ya kan? Terus apa yang ngebuat Jung menyimpulkan hal itu gitu? Nah, kemudian dari teori tadi, gue cari lagi nih, apa sih yang nyebabin seseorang itu jadi ekstrovert? Apa sih yang nyebabin seseorang itu jadi introvert? Apa sih yang nyebabin seorang laki-laki yang ekstrovert gitu? Terus ada laki-laki yang introvert gitu kan? Nah, apa yang terjadi gitu? Gue cari lagi, ternyata yang terjadi dalam otak kita, yang terjadi dalam otak seorang laki-laki atau seorang perempuan atau siapapun itu yang punya karakter ekstrovert, itu karena otaknya itu bekerja dengan slow gitu. Jadi ada kadar yang namanya endorfin di otak itu. Kalau orangnya itu ekstrovert, itu endorfinnya tuh mager.
endorfin di otaknya tuh mager. Kalau kadar endorfin setiap manusia itu sama, cuma karakternya beda. Kalau karakter endorfinnya mager, orangnya cenderung ekstrovert. Karena apa? Karena dia butuh rangsangan dari luar, butuh pengakuan, butuh interaksi untuk endorfinnya itu mau kerja gitu. Jadi yang terlihat dari luar dia karakternya ekstrovert, padahal endorfin dalam otaknya itu mager. Kebalikannya kalau orang yang introvert gitu ya, dia punya endorfin yang hiperaktif, yang membuat otaknya bekerja sangat keras, jadi energinya tuh habis untuk otaknya. Dia butuh diem untuk menjaga dirinya supaya tetap baik-baik aja, supaya energinya tuh masih ada gitu. Karena orang yang ekstrovert itu cenderung ngomong dulu baru mikir. Tapi kalau orang yang introvert cenderung mikir panjang dulu, overthinking lah bahasa sekarangnya, baru ngomong. Jadi cenderung dia harus diem karena otaknya tuh terus kerja gitu. Nah, ini gue sambungin sama tips yang ketiga. Setelah lu dapet informasi dari cepu, ya kan, dari si cepu tadi, ini tips yang kedua, lu akan mengenal karakter laki-laki yang mau lu taklukin. Ekstrovert apa introvert nih? Oh, ekstrovert. Bagaimana caranya? Ya lu harus kasih dia interaksi. Lu harus kasih dia pengakuan, lu harus kasih dia komunikasi yang rame gitu. Dan lu harus mengerti bahwa dia tuh memang gak bisa diem, karena dia butuh itu untuk membuat endorfin di otaknya tuh bekerja. Itu, ketika lu mengerti dia dengan sangat baik, dia akan, wah nih cewek gue banget nih, sefrekuensi sama gue, takut dia sama lu. Gitu. Kemudian kalau lu temuin karakter seorang laki-laki yang mau lu taklukin ini orangnya introvert gitu ya, jangan sekali-kali lu main teka-teki sama dia. Jangan sekali-kali lu ngode sama dia. Yang ada dia nanti bakal males sama lo. Karena apa? Karena dia capek. Contoh lu ngode sama dia. Ngode pengen diajak jalan-jalan dengan lu uring-uringan gitu. Rungsing. Rungsing itu bahasa apa? Bahasa Betawi yang pokoknya lu ngambek gak jelas gitu deh. Sama laki-laki itu yang lu ngarep dia bakal ngerti sama lu gitu. Atau lu suka sama dia atau nggak suka sama dia, lu tuh ngasih kode-kode yang bikin dia mikir dia suka nggak sama gue sebetulnya gitu. Itu nanti karena dia udah capek berpikir, yang ada malah nanti nggak jelas nih, udahlah males gue, capek ngurusin dia. Yang ada malah nanti dia bakal nggak jauh dari lo. Itu ngebuat seorang laki-laki tuh malah jadi nggak takluk sama lo karena lo nggak kenal apa nih karakter dia gitu. Jadi itu tadi tips yang ketiga, teman-teman. Lo harus bisa menyimpulkan karakter cowok yang lo suka nih apa gitu, dan lo paham nge-treatnya seperti apa. Oke, tadi itu tips dari gue cara naklukin cowok gitu ya. Walaupun dalam bikin konten ini gue agak sanksi gitu karena gue cowok ya, dan gue bikin tips untuk naklukin kaum gue sendiri gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Tujuannya adalah untuk bila nanti kalian berhubungan dengan siapapun, setidaknya kalian betul-betul tahu cara nge-treat pasangan kalian. Ya kalau di konten ini gue bilang menaklukkan dia gitu. Yang menaklukkan itu kan bukan untuk terus dikuasai atau diatur, enggak. Menurut gue menaklukkan itu ya bisa jalan bareng, bisa ngerti. Jadi nanti kalau lu punya keinginan atas diri lu untuk dia gitu, yang baik, lu bisa ngedrive dia gitu. Gue simpulin teman-teman, tips untuk menaklukkan seorang laki-laki dari gue Jackson adalah: satu, lu harus pandai dalam berbahasa. Dalam berbahasa lu harus ngejaga wibawa seorang laki-laki itu. Terus yang kedua adalah lu harus punya cepu, orang yang deket sama cowok yang mau lu taklukin, supaya lu tahu informasi-informasi yang mungkin nggak lu dapat dari ketika lu langsung ngedeketin cowok itu. Lalu tadi yang ketiga adalah lu mengerti dia tuh karakter yang seperti apa, ekstrovert atau introvert, dan lu tahu tadi udah gue jelasin bagaimana otak bekerja, endorfin bekerja pada orang-orang yang karakternya introvert atau extrovert, dan gue juga tadi udah jelasin gimana cara nge-treatnya gitu kan ya. Itu tadi teman-teman 3 tips untuk naklukin cowok dari gue Jackson pada konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten berikutnya. Gue Jackson, see you.